Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah hasil dari kasih karunia. Hasil dari kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat yang 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah saudara, dari ayat ini jelas sekali Rasul Paulus berkata, kasih karunia yang kita terima bukan membuat kita menjadi bermalas-malasan. Kasih karunia yang kita terima bukan membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak mau peduli dengan sesama. Bukan menjadi orang Kristen yang akhirnya hidup di dalam dosa dan jatuh bangun terus di dalam dosa, bahkan tinggal di dalam dosa. Tetapi kasih karunia yang kita terima adalah membuat kita, Rasul Paulus mengajarkan adalah membuat dia bekerja lebih keras daripada semua orang. Tapi balik lagi, memang bukan kekuatan Rasul Paulus, tetapi kekuatan kasih karunia Allah yang menyertai Rasul Paulus. Jadi jelas sekarang, dengan adanya kasih karunia yang tinggal di dalam setiap kita, kasih karunia Allah akan memampukan kita keluar dari dosa. Jadi tidak bisa kita katakan, karena kasih karunia Allah, maka segala dosaku aku bisa perbuat. Gak bisa. Tidak boleh kita melegalkan hidup di dalam dosa karena kasih karunia. Salah. Justru kasih karunia Allah yang kita terima akan memampukan kita keluar dari dosa. Yang kedua, kasih karunia Allah akan membuat kita bekerja lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Artinya bekerja menghasilkan buah. Jangan sampai dengan kedok kasih karunia, akhirnya kita jadi nggak berbuat apa-apa, nggak nginjil, nggak melakukan perbuatan baik, nggak melakukan sedekah, kegiatan-kegiatan keagamaan kita tidak kerjakan. No, justru dengan adanya kasih karunia, Tuhan memberikan kekuatan melalui kasih karunia-Nya itu pada setiap kita, untuk kita bisa berbuat lebih banyak bagi kerajaan Allah. Bukan supaya kita selamat, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi supaya kita melakukan kehendak Allah. Maka dari itu, kasih karunia Allah yang ada di dalam Anda dan saya, harusnya membuat kita semakin hari hidup di dalam pengudusan. Makanya kita mengerti, ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pembenaran, ya, justification. Dan setelah kita dibenarkan oleh darah Yesus, salib Kristus, kita harus masuk hidup di dalam sanctification. Hidup dalam pengudusan. Kita dikuduskan hari lepas hari. Siapa yang bisa menguduskan diri kita? Cuman Tuhan dan kuasa kasih karunia-Nya yang bekerja dalam kita. Kalau memang kita sudah terima kasih karunia, berarti kasih karunia bekerja dalam hidup kita, maka proses sanctification, proses pengudusan, itu bisa terjadi hari lepas hari dalam kehidupan kita. Baru setelah itu, setelah kita melakukan yang namanya sanctification, kekudusan Allah, yang boleh tercapai dalam kehidupan kita, kita hidup dalam pengudusan hari lepas hari, hidup dalam pertobatan hari lepas hari, membuat kita mengalami yang ketiga, glorification, dimuliakan bersama dengan Allah. Maka dari itu saudara, kasih karunia Allah tidak akan menjadikan kita menjadi manusia yang pasif. Malas nginjil, malas bekerja lebih baik, malas mengupgrade skill, mengupgrade diri, no. Justru kasih karunia Allah akan membuat kita lebih sungguh-sungguh ikut Allah. Lebih sungguh-sungguh berkarya untuk Kristus. Lebih sungguh-sungguh bekerja di ladang Kristus. Seperti mobil gak punya bahan bakar, mobil gak bisa maju. Saat kasih karunia diisikan ke dalam hidup kita melalui Yesus Kristus, maka kita sebagai kendaraan ini harus melaju secepat mungkin untuk mencapai sasaran ilahi. Jika saya berdoa buat saudara, Tuhan terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami bahwa hidup di dalam kasih karunia kita gak boleh main-main, kami harus lebih sungguh-sungguh. Kami harus lebih bekerja dengan lebih keras lagi, supaya Injil diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, dan kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia atas hidup kami, tetapi berbuah yang baik, berbuah yang manis, berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami,
dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan mereka berhasil, tangan kemurahan-Mu menyertai hidup mereka, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang susah Tuhan hiburkan, yang miskin Tuhan berkati, hubungan rumah tangga yang hancur Tuhan pulihkan, mereka yang alami jalan buntu terbuka jalan yang baru, mereka yang membutuhkan pekerjaan tingkap langit-Mu terbuka, dan mereka boleh mengupgrade diri mereka, skill mereka, supaya mereka bisa bersaing di dalam marketplace dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan ilahi Tuhan berikan, dibuka setiap rahim yang mandul di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus, mengalir, memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.